33 tahun 6 bulan dia di dunia ini, itu dia telah mengambil semua sifat-sifat manusia. Apa yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan oleh Tuhan Yesus di situ. Tetapi ya, sifat-sifat keilahian ya tidak pernah lepas dari dirinya, itu melekat di dalam dirinya. Ya, itulah kekuasaan Tuhan Yesus itu. Jadi jangan Anda ya membatalkan kealahannya, ketuhanannya oleh karena dia punya sifat-sifat kemanusiaan. Itu tidak boleh. Kalau itu benar, ya, makanya Tuhan Yesus ini bukan hanya jadi tukang kayu, tetapi mati di atas kayu salib. Ya. Karena dia telah mengenakan tubuh fisik, tubuh jasmani, ya, tubuh kemanusiaan. Tetapi ingat ya, Kolose 2 ayat 9, ya, seluruh kepenuhan kealahan ya berdiam di dalam jasmanianya. Begitu. Pada waktu dia menjadi tukang kayu, kealahannya di mana? Iya. Bentar dulu Pak ya, lanjut dulu Pak Pendeta Jerry. Saya mau turun sebentar ya, mau ke kamar mandi sebentar ya. Oke, siap Pastor, siap. Kita pegang dia, jangan sampai lepas. Gimana? Tadi saya bertanya, pada waktu Yesus menjadi tukang kayu, kealahannya kemana? Kealahannya, ya. Allah itu kekal, tidak pernah kemana-mana dia. Jadi dia ikut menjadi tukang kayu, kealahannya. Iya. Jadi dengar ya. Dikatakan bahwa Allah yang kekal itu, Tuhan itu berbicara, dia yang berkuasa atas segala sesuatu Pak Kali. Nah, lalu kenapa jadi tukang kayu? Ya, makanya dengarkan dulu. Ketika Allah menjadi manusia, ya, maka dia naturnya kemanusiaan, tetapi tidak pernah terlepas sifat kealahannya. Karena Allah itu kekal, jadi Allah itu nggak boleh dipengaruhi oleh apapun juga yang di luar dari dirinya, betul atau tidak? Oh begitu. Oke, jadi di dalam pribadi Yesus itu ada dui natur. Dui natur itu natur kealahan, natur kemanusiaan. Ya, maka lihat yang dapat dilihat itu adalah natur kemanusiaan, karena Allah kan nggak bisa dilihat, betul? Terus? Jadi di mana Yesus itu kan orang tuanya, dia kan secara keturunan Yahudi, dari garis keturunan Yahudi. Memang makanya dia hadir secara adikodratis, secara supranatural ajaib, tetapi dia lahir secara alami. Ya, perkembangannya 9 bulan, ya, hidup dalam keluarga, ya, bagaimana dikatakan Yusuf itu kan memang itu orang tua, bukan orang tua itu ya, orang tua insani, ya, yang dimana juga dikatakan adalah dia adalah sang firman atau anak Allah. Artinya itu pengertiannya adalah Yesus itu ya total rohania, ya, tetapi juga insani, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, kalau Anda manusia kan wajar beraktivitas. Ya, itulah sebabnya karena faktor keluarga, di mana keluarga Yesus itu dikatakan Yusuf kan tukang kayu, mau nggak mau kan harus ikut, betul atau tidak? Kalau Anda sebagai orang tua, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kalau Anda sebagai orang tua, iya, dengarkan dulu Pak Kali. Kalau Anda sebagai orang tua adalah tukang kayu, ya, kira-kira anak Anda ikut tidak bantu-bantu Anda? Boleh jadi,
Kalau dia mau. Ya sudah. Itu kan manusia, betul. Nah, kalau Anda tanyakan di mana kealahannya, ya tetap di dalam dirinya. Kan Allah itu kekal. Di mana Allahnya? Ya, nggak usah Anda jadi- pertanyakan. Justru kalau saya tanya di mana Allahmu, kakinya satu di neraka. Ya kan lain lagi ceritanya kan itu nanti. Ya. Silakan lanjut Pastor Depi. Iya, sama Pastor Depi aja dulu. Silakan lanjut. Oke. Mungkin Pak Depi bisa menjelaskan waktu menjadi tukang kayu, kealahan Yesus di mana? Iya, sekali lagi ya, kealahan Tuhan Yesus itu ya tidak pernah terpisah atau lepas dari kemanusiaannya. Ya, tidak pernah lepas ya atau tidak pernah terpisah dari dirinya sebagai manusia itu. Ya. Itu bersifat kekal namanya ya. Oke. Nah, Begini jadi ingat, Pak Depi. sabar dulu Pak, sabar dulu. Ya, sabar dulu ya. Di Filipi pasal 2 ayat 6 dijelaskan. Kita pakai data ya. Jadi nanti kalau saya bertanya pun sama Anda pakai data juga. Oke ya? Nggak seru di sini, bosen saya. Mau lari kan? Kalau mau ditanyakan imamun mau lari kan? Takut kan? Bukan, tapi bosen saya. Takut kau kan kalau ditanyakan imanmu kan? Takut kan? Ini ya. Jadi saya jelaskan ini ya. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 ini ya menjelaskan bagaimana kealahan ya dan kemanusiaan Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami agungkan ya. Ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat, dari ayat 6 ini dijelaskan ya bahwa Yesus ini ya dia ini ya kemuliaannya ini ya adalah setara. Ya ini setara dengan Allah. Ya, setara dengan Allah. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, tetapi kealahannya ini dia tidak mempertahankan itu. Melainkan telah mengosongkan diri. Apa mengosongkan diri? Artinya kemuliaan dari Allah ini tadi, ya kemuliaannya sebagai Allah ini, dia tidak membawa itu, tetapi mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Jadi di dalam diri Yesus tadi, sabar dulu. Di dalam diri Yesus tadi, ya ada Allah, ya, dan ada yang namanya apa ini? Manusia. Ya. Udah apa belum? Tetapi kemuliaannya itu dia tidak membawanya. Makanya dijelaskan lagi ya sabar dulu Pak, sabar dulu. Kolose 2 ayat ke-9 ya. Kolose 2 ayat ke-9. Ini yang menjelaskan bahwa keilahian Yesus itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya. Ini
Kok banyak kali apa ini ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jadi di dalam diri Yesus itu, di dalam tubuh kemanusiaan Yesus itu, ya, ada kuasa Allah, ya, seluruh kepenuhan kealahan, ya. Jadi kealahannya, keilahiannya tidak pernah terpisah dari jasmanianya, selalu melekat, ya, selalu melekat. Udah apa Ya, belum? makanya dia selama di bumi, ya, 33 tahun setengah itu, kealahan itu selalu ada di dalam jasmanianya ini, tidak pernah terpisah. Udah. Udah. Apa ini bukan dongeng sebelum tidur? Apakah yang Anda baca itu bukan dongeng sebelum tidur? Khalid, mulutmu itu Pak, tolong dijaga mulutmu itu lah Pak, kalau kau mau bicara Pak. Kau udah berumur kau, tapi mulutmu seperti mulut anak-anak. Iya, mulutmu itu jaga mulutmu Pak. Oke ya? Gitu. Ya, dibantah Pak, dibantah. Ya. Dibantah. Iya, yang saya bacakan ini adalah firman Tuhan, yang saya yakini 100% ini adalah firman Tuhan. Bagaimana kalau saya bertanya balik sama Bapak, kalau Bapak baca Al-Quran, kalau saya mengatakan apakah ini dongeng sebelum tidur, Bapak tersinggung nggak? Ya betul. Makanya dibantah. Makanya pakai otakmu Pak, pakai otakmu, jangan seperti kekanak-kanakan gitu. Oke ya? Pertanyaannya begini Pak, pertanyaannya. Kenapa saya bilang begitu? Tuhan Anda akan mengosongkan diri. Betul atau tidak? Betul atau tidak, enggak, Pak? pakai dulu otakmu ya, pakai dulu otakmu. Ya jangan dengkulmu yang kau pakai, Pak. Saya sedang memakai otak saya, tapi Anda berkata Allah itu mengosongkan diri, betul atau tidak? Kok Allah mengosongkan diri? Itu kan yang Anda baca tadi. Telah mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia, betul enggak? Artinya mengosongkan diri itu, kemuliaannya itu, ya dia tidak membawa itu, ya, karena Tuhan yang kami sembah itu, ya, berada di dalam di terang yang tak terhampiri, tak satu orang pun, ya, manusia yang bisa menghampiri, yang bisa melihat, ya, Tuhan itu kalau dalam kemuliaannya. Ya, kalau dalam kemuliaannya, bahkan dalam keadaan, ya, dalam keberadaannya sebagai roh, tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya. Ya, jadi karena, Bapak, Tuhan Anda karena roh. Allah kami itu roh. Roh. Ya, karena Allah kami itu roh, tidak bisa dilihat, ya, transenden, maha kuasa, ya, maha hadir, maha ada. Ya. Jadi makanya dia mengambil rupa manusia tadi. Ya, dia menjadi manusia supaya manusia yang punya keterbatasan ini, yang telah dipenuhi oleh dosa ini, yang tidak bisa langsung bertemu secara fisik dengan Tuhan, makanya dia mengambil rupa manusia supaya manusia ini bisa melihatnya, bisa mengalaminya, bisa meraba dia. Jadi kalau Tuhan, ya, kalau Tuhan hayalan itu Tuhan yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, tetapi tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada nabi yang dia utus, ya kan? Repi, jangan komel. Tuhan Anda itu roh atau manusia? Mana yang benar? Kalau keberadaannya itu, ya Allah itu, ya Allah yang maha kuasa, yang maha mulia itu, keberadaannya itu adalah roh. Roh. Terus yang jadi manusia itu apanya? Yang jadi manusia itu, ya Allah yang roh tadi, ya Allah ini kan hakikatnya,
Ya kan, keberadaannya adalah roh. Ya kan? Jadi Allah yang satu tadi, Allah yang Esa tadi, ya punya 3 pribadi Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya, jadi Banyak yang banget, menjadi Pak. manusia di sini adalah pribadi yang kedua, yaitu Firman. Enggak lucu Pak ajarannya itu. Enggak lucu ya. Menurut otakmu, karena otakmu kecil, maka menurut pandanganmu kan lucu. Tapi kalau menurut kami tidak lucu. Tidak lucu ya. Baguslah. Iya. Yang lebih Kalau lucu menurut itu adalah, yang lebih lucu itu kalau Tuhan itu menyesatkan iblis. Itu lebih lucu lagi. Anda membuat tema apa bukti Yesus itu Tuhan? Enggak. Boleh saya tanyakan imanmu sekarang? Boleh enggak? Silakan. Tapi pakai data menjawabnya ya. Ya, kalau Jangan saya bisa. asumsi. Jangan asumsi, Silakan. jangan congormu. Dicoba aja dulu, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke, saya bertanya ya. Oke.